Puji Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan tentang bahasa kasih dalam keluarga yang sehat. Ini tanggal 14 Februari yang lalu anak-anak muda memperingati hari Valentine, hari kasih sayang. Jadi kalau kamu pergi ke Alfamart, Indomart, di situ bertebaran coklat. Sampai ada coklat yang segini. Entah berapa ratus ribu harganya itu. Dan itu biasanya diberikan anak muda kepada pacarnya. Padahal uang mamanya yang beli coklat itu. Banyak orang yang setuju dengan Valentine, ada juga yang gak setuju. Karena ada yang bilang sejarahnya itu adalah penyembahan dewa. Bagi saya itu tidak perlu kita permasalahkan di sini. Mau setuju mau enggak, yang penting hari ini kita mau belajar firman Tuhan, apa yang Yesus mau kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Bahasa kasih apa yang kita bisa berikan di dalam rumah tangga kita agar rumah tangga kita sehat dan kuat. Bahasa kasih. Kita buka dalam 1 Tesalonika 4 ayat 9. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Jadi firman Tuhan bilang kita nggak perlu lagi diajar sebenarnya, karena udah ada Yesus yang jadi teladan kita, udah tunjukkan kasihnya sama kita. Nah, jadi Allah itu kasih, dia sumber kasih, dan Yesus mengajar tentang kasih. Bukan hanya mengajar, dia sudah mempraktekkan. Dia bilang, nakku, kamu harus saling mengasihi. Dia buktikan dengan dia mati di kayu salib untuk saudara dan saya. Jadi kasihnya itu nggak hanya ngomong, tapi sudah dinyatakan. Dan kasih itu akan berkuasa kalau dinyatakan, bukan diomongkan. Dinyatakan, dilakukan. Saya berharap kita semuanya hari ini di dalam rumah tangga kita, baik suami ke istri, baik orang tua ke anak, baik anak-anak adik ke kakak, kita semua harus mempraktekkan kasih itu, ya. Nah, hari ini ada 5 hal yang kita bisa dengar, kita bisa praktek supaya keluarga kita diberkati Tuhan. Firman Tuhan bilang, kalau ada keluarga yang rukun dalam kasih, ke sana Tuhan perintahkan berkat. Jadi kita nggak usah capek-capek minta berkat, Tuhan perintahkan berkat kalau kita hidup rukun. Nah, yang pertama, apa yang harus kita praktekkan, bahasa kasih apa? Perkataan yang menguatkan. Jadi kalau saudara mau rumah tangganya kuat, kita harus bangun ini. Perkataan kita itu harus menguatkan. Amsal 16 ayat 24. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Jadi perkataan itu obat. Kalau positif. Tapi kalau negatif, itu racun. Nah, jadi saya berharap setelah kita dengar firman Tuhan, kalau mau rumah tangga kita baik, hati-hati mengucapkan setiap kata-kata yang ada. Suami, hati-hati ucapkan kata-kata kepada istri. Istri, hati-hati ucapkan kata-kata kepada suami. Orang tua, hati-hati ucapkan kata-kata kepada anak. Anak juga hati-hati ucapkan kata kepada orang tua. Jadi kita harus menjaga perkataan kita. Apalagi bapak-bapak, kalau yang perempuan itu suka mendengar perkataan-perkataan yang manis. Makanya jangan heran bapak-bapak, sudah menikah pun kita 10 tahun, 20 tahun, anak kita sudah 5. Tiba-tiba bangun pagi istri kita tanya, Pak, sayangnya kamu sama aku, katanya. Bapak-bapak jangan emosi. Kayak sayang-sayang 20 tahun, 5 anak teras kita lalap, sayang-sayang ninduka. Enggak usah Pak, capek kita bilang saja, I love you honey. Itu saja yang dia butuhkan. Perkataan yang manis itu cukup menyegarkan tulang-tulangnya itu, Pak. Kalau ada istri yang sudah keropos tulang, mungkin kamu kurang puji dia. Nah, ini kan seperti sarang madu, obat manis bagi hati dan obat bagi tulang. Jadi perkataan kita harus membangun, harus menyenangkan. Perkataan kita harus sering memuji. Istri juga pujilah suamimu. Suami juga pujilah istri. Bilang sama istri kita apa? Engkaulah wanita satu-satunya yang paling cantik di dunia ini. Biarkan gombal, Pak. Yang penting istri kita senang. Istri juga bilang gitu.
Bapak, makin tua kau makin ganteng, Pak. Kalau itu memang kenyataan nih, Bu. Makin tua laki-laki itu makin ganteng. Kalau nggak percaya, lihatlah foto pernikahan kalian. Lihat calon suami itu. Kurus, mengenaskan, hidup tanpa harapan. Lihat itu kan. Tapi sekarang lihat udah gendut-gendut semua. Jadi belajar kita memuji. Baik juga orang tua kepada anak, belajar memuji. Saya dengan anak kami selalu belajar memuji anak kami. Kami sering marahin dia, tapi kami juga sering puji dia. Jadi belajar kita memuji. Jadi hati-hati dengan kata-kata kita. Ahok juga masuk 2 tahun gara-gara kata. Jadi jaga kata-kata kita. Jadi belajarlah memberikan kata yang positif, perkataan yang menguatkan. Kalau anak kita nakal, jangan lagi bilang nakal, bandel, udah nakalnya dia. Nggak usah lagi kan bilang pun udah nakalnya dia. Belajar, jangan gitu nakku. Berubah nakku. Jangan lagi bilang, mau ditaruh di mana muka bapak ini? Di situ saja, Pak. Nggak bisa kemana-mana lagi, udah nakal. Di situ saja. Kasih motivasi. Belajar bilang, nakku, bapak bangga punya anak seperti kamu. Makanya biasakan dari sekarang. Mungkin bapak ibu bilang, dulu aku mana pernah aku dipuji orang tuaku. Dulu-dululah. Tapi sekarang belajar puji anak kita. Kalau dia salah. Tapi belajar puji dia. Kami sama anak-anak Cobin Celin, kami belajar puji dia. Kalau dia suka memberi, kami akan puji, wah ini anak diberkati Tuhan. Berikan pujian kepada anak kita, maka dia akan menjadi orang-orang yang bagus, orang-orang yang luar biasa, termasuk kepada pasangan kita. Jumat lalu ada pesta coklat di sini. Lalu mereka, anak-anak buat coklat semua, lomba coklat, dihias coklatnya. Nah, habis semuanya dihias, habis semua acara bagi hadiah, semua coklat yang mereka hias dipulangkan lagi kepada pemiliknya. Lalu sebelum pulang, Mama Copin bilang, suruhnya baris semua guru sekolah minggu di depan. Adik-adik, siapa yang hari ini mau memberi coklatnya untuk guru sekolah minggunya? Ayo, antar ke depan, katanya. Ada beberapa orang. Taulah kamu anak-anak, susah kali memberi kalau apalagi itu udah suka dia, apalagi udah cantik dia. Berat baginya memberi. Tapi ada orang-orang yang hanya beberapa anak. Dia dengan senang hati, ini tante, ini om, katanya. Mama Cobin bilang, oke, semua yang memberi tadi maju ke depan. Lalu dikasih cat warna itu satu-satu. Yang lain yang gak memberi, aku juga mau memberi tante. Udah terlambat nakku. Jadi belajar kita memuji. Dan itu yang kita lakukan di TK kita ini. Kita selalu tekankan bahwa TK kita ini adalah TK karakter. Bukan hanya kita mendidik anak-anak cerdas di pikiran, tapi kita mendidik anak-anak kuat di karakter. Makanya yang juara-juara kemarin pun kita bilang sama orang tuanya, ini yang juara bukan hanya karena dia pintar. Ada beberapa yang pintar tapi karakternya rendah. Ada yang enggak begitu pintar tapi karakternya tinggi. Jadi semua kami ratakan, sesuaikan, inilah juaranya. Jadi kita selalu lakukan itu di sekolah ini. Sambil mereka main-main. Kemarin waktu ada anak anjing di sini kan suka buang kotoran di halaman. Ada anak-anak TK yang enggak diajari. Dia pas main-main lihat ada kotoran anjing, dia pikir nanti daripada kami pijak. Enggak disuruh. Diambilnya sapu lidi, diambilnya serokan sampah, disapunya, dibuangnya tong sampah. Tidak ada yang melihat, hanya gurunya yang lihat. Masuk kelas dipanggil, Randy maju ke depan. Hari ini Randy sudah melakukan hal yang baik. Dia sudah membuang kotoran anjing walaupun tidak disuruh, dapat hadiah. Memuji dia. Wah, dia pasti bangga, dan besok orang berlomba-lomba melakukan hal yang baik. Dan sampai hari ini kita terus tekankan anak-anak kita. Kita sebagai orang tua belajar puji anak kita. Sebagai suami belajar puji istri kita. Sebagai istri belajar puji suami kita, ya. Karena itu adalah satu kekuatan. 2, pelukan yang hangat. Nah,
Kalau berbicara pelukan, mungkin saudara berkata, janganlah di sini kita tanah karo mereka, canggung. Nah, hari ini kita mau belajar Kidung Agung pasal 2 ayat 5 dan 6. Kuatkanlah aku dengan penangan kismis, segarkanlah aku dengan buah apel, sebab sakit asmara aku. Ini orang jatuh cinta. Tangan kirinya ada di bawah kepalaku, di bawah kepalanya, tangan kanannya memeluk aku. Jadi pelukan itu bukan hanya pelukan biasa, tapi di Kidung Agung sudah dijelaskan berapa ratus tahun bahwa tindakan kasih itu salah satunya melalui pelukan. Kalau orang dipeluk, dia akan merasa dikasihi dan dilindungi. Kalau suami peluk istri, istri akan merasa dikasihi dan dilindungi. Kalau orang tua peluk anak, anak itu akan merasa dikasihi dan dilindungi. Nah, itu pelukan. Dan Yesus pun menyatakannya melalui pelukan. Satu kali waktu anak-anak datang kepada Yesus, murid-muridnya marah. Ngapain kalian datang? Sana. Guruku lagi tidur. Lalu apa Yesus bilang? Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Markus 10 ayat 16. Lalu Yesus memeluk anak itu. Jadi dia peluk juga anak itu sambil memberkati anak itu. Jadi memeluk itu juga dicontohkan oleh Yesus. Jadi belajarlah sebagai suami, sering-seringlah peluk istri kita. Jangan istri orang, istri kita. Istri-istri seringlah peluk suami kita. Kalau nggak mau suaminya, canggung rasa suaminya, kamu istri peluk suamimu. Ya ngomei pun katanya peluk saja. Nanti saya terangkan bagaimana kuatnya pelukan itu. Jadi waktu kita memeluk, itu ada hormon yang akan hormon itu akhirnya keluar dalam hidup kita, itu akan menciptakan damai, nyaman. Dan hormon stres itu otomatis turun. Itu penelitian yang bilang. Waktu kita peluk seseorang, itu hormon damai sejahtera keluar dan hormon stres itu turun. KKR, mereka kumpul semuanya, mungkin ada 500 orang di lapangan. Lalu setelah aku khotbah, aku berdoa buat mereka. Lalu selesai khotbah, Tuhan gerakkan begini. Siapa kamu di sini yang punya pergumulan? Aku mau berdoa. Mungkin ini nggak nyangkut tentang kebaktian kita tadi. Mungkin entah apapun pergumulan dulu. Majulah sekitar 20 anak. Ternyata banyak anak-anak. Nah, ini mungkin pengalaman Bapak Ibu. Ternyata banyak anak-anak yang kepahitan sama bapak mamanya. Hati-hati kamu. Waktu habis kebaktian kan kutanyai tim. Tadi kau berdoa apa masalahnya? Pak, kepahitan. Kau kepahitan Pak sama bapak mamanya. Sering bapak mamanya kasar sama dia. Ngomong kasar. Susah mengampuni. Banyak itu. Hampir 20 masalahnya itu semua. Hanya sedikit yang masalah kesehatan. Waktu saya suruh maju, tiba-tiba ada satu bapak, dia maju. Saya pikir ini guru kali, entah apa. Lalu saya tanya, karena dia guru, saya menghormati dia. Pak, apa yang mau didoakan bapak? Bilang, Pak, saya ini kepala sekolah. Ini dia kepala sekolah. Saya mau berdoa, biar Tuhan sembuhkan saya. Saya matanya baru operasi, banyak penyakit gula, penyakit ini. Doakan saya Pak, Tuhan berikan saya hikmat. Ya Pak, kita berdoa ya. Ya Pak. Sekali lagi waktu aku peluk, Tuhan tolong, nangis. Tuhan melawat bapak itu. Jadi pelukan itu tadi bukan hanya biasa, tapi ada kuasa di sana. Jadi walaupun kita sebagai orang tua dulu nggak pernah dipeluk bapak kita, mungkin tadi bilang, aku dulu mana pernah dipeluk bulangmu. Seingatku pun seumur hidupku 2 kalinya aku coba dipeluknya. Itu pun waktu aku mau merantau ke Jakarta di Belawan itu dipeluknya aku. Pas mau berangkat. Tak ada katanya nangis dia. Itunya seumur hidupnya nangis. Sekali lagi dipeluknya aku pas pulang aku dari Jakarta. Jemputnya aku Belawan. Dipeluknya aku. Cuma itu 2 kali seumur hidup. Yang dulu biarlah dulu. Yang sekarang kita robah semua. Sering-seringlah peluk anak kita. Peluk pasangan kita. Seperti Teletubbies. Berpelukan. Ada satu lagi penelitian dia bilang begini. Anak yang kecil sampai umur 4 tahun, kalau sering dipeluk, itu akan mempengaruhi pertumbuhan otak dan IQ-nya.
Jadi anak kecil yang sering dipeluk itu akan menumbuhkan IQ dan otak. Makanya anak-anak yang masih kecil sering-seringlah kamu peluk. Kami selalu menyuruh anak kami itu kalau berkunjung kemanapun, misalnya ke rumah karonya, pulang baru datang peluk karo. Kayak ginilah hari Minggu kami ibadah sana jam 7, jam setengah 6 anak-anak kami itu sudah mandi, sudah cuci muka lah, nggak mandi, cuci muka, ganti baju, kadang-kadang kasihan juga. Kayak tadi pagi jam setengah 6 udah bangun semua, udah bangun ganti baju, masih ngantuk-ngantuknya tuh ganti baju, dicuci muka kan, udah baju bagus, udah baju kembang, berlutut lagi dia tidur. Tapi selalu sebelum kami berangkat ke Sugihan, ayo sebelum kita pergi peluk Bulang, peluk Iting, bilang kami pergi ke Sugihan ya Ting, ya Bulang, ya lari, ada yang ke belakang, ada yang Bulangnya masih tidur di peluk, Bulang, kami pergi ke Sugihan ya. Saya mulai nangkap, oh bisa jadi ini membuat orang tuaku ini bisa semangat terus kuat. Karena ternyata pelukan itu membuat hormon yang nyaman, yang baik itu naik dan hormon stres itu turun. Nah, jadi kalau ada nanti suami-suami Indu atau istri Indu yang udah stres, marah-marah, nggak jelas, peluk saja. Lagi stres itu. Waduh, Yamin. Yamin ya. Itu yang kedua, bahasa kasih, pelukan yang hangat. Yang ketiga, pemberian hadiah. Nah, ini selama ini kita mungkin berpikir, berikan hadiah itu kepada yang ulang tahun, kepada orang yang menikah, enggak. Kita harus belajar memberikan hadiah. Baik kepada pasangan kita, baik kepada anak kita. Nah, hadiah itu tidak berbicara mahal, tapi jangan juga murahan. Pokoknya sesuai budget kantong dulu lah. Banyaknya uang dulu, kamu beli yang murah-murah nggak pas juga. Jadi belajar suka memberi hadiah. Amsal 18 ayat 16. Hadiah memberi keluasan kepada orang, membawa dia menghadap orang-orang besar. Jadi hadiah itu memberikan kita keluasan. Dalam bahasa Inggrisnya lebih jelas. Waktu kita memberi hadiah, kita sedang membuka ruang di hati orang yang sedang kita beri hadiah. Misalnya saya kasih hadiah sama Simon. Saya sedang membuka ruang di hati Simon untuk menerima saya. Jadi kalau kamu mau di hati suami Ndu ada ruang buat Ndu, beri dia hadiah. Kalau kamu mau di hati istri Ndu ada ruang buat Ndu sebagai suami, beri dia hadiah. Jadi hadiah itu tidak harus selalu mahal. Saya belajar dari orang Korea. Saya ingat waktu saya pergi ke Korea, ke rumah siapapun. Ke rumah siapapun saya pulang pasti dikasih hadiah. Terlepas itu hadiahnya baju apapun itu, sampai saya dikasih kotak perhiasan perempuan. Kotak perhiasan ada cerminnya. Untuk apa aku itu? Tapi itulah gaya hidup mereka, memang siapapun datang dikasih hadiah. Dikasih buku, dikasih CD, dikasih baju. Di rumah mereka selalu ada satu ruangan hadiah-hadiah. Jadi siapapun datang dikasih hadiah. Itu gaya hidup mereka. Makanya saya bilang juga sama Mama Copin, siapkan hadiah-hadiah di rumah. Kalau ada anak-anak datang, kasih. Nggak usah yang mahal, yang penting ada hadiah. Saya ingat baru beberapa waktu lalu ada satu hamba Tuhan, dia datang sama anaknya. Anaknya udah lumayan besar. Cerita mamanya, anakku ini, tante, dia selalu ingat kalian. Ini pun tadi ku bilang, ayo ke rumah om, ke rumah tante yang dulu pernah ngasih kau jam yang ada lampu-lampunya itu. Saya pun dah nggak ingat lagi, tapi anak itu tertancap kuat di sini karena dikasih hadiah. Jam lampu-lampu, paling kami beli pun 35.000-nya itu. Sederhana, simple. Sampai dia besar dia ingat, oh rumah tante yang ngasih jam, rumah om yang kasih jam. Jadi belajarlah kita jadi anak Tuhan yang suka memberi hadiah. Anak-anak lu kasih hadiah. Kayak kemarin aku Valentine beli coklat 1 bungkus. Itu pun aku beli karena diskon.
Jadi pakai hikmat dan gogo tak do perlu. Nggak perlu mahal Bapak Ibu. Saya beli satu bungkus itu isinya 10 beng-beng. Beng-bengnya pun bukan beng-beng yang besar itu, yang kecil-kecil. Nanti di Alfamart masih ada itu, kecil-kecil. Gopek pun nggak sampainya itu, 10 di dalam. Lalu kubuka, anakku main-main, dia taat. Waktu dia taat, aku bilang, cobain saya di sini. Karena kalian taat, Bapak kasih hadiah. Aku kasih tersatu-satu. Waktu saya kasih hadiah, saya sedang memberikan ruang di hati mereka. Jadi biasakan kasih hadiah. Biasakan. Kalau saudara mau rumah tangga saudara kuat, jadilah orang yang suka kasih hadiah. Bapak-bapak, kalau saudara pergi kemana-mana pulang, bawalah hadiah untuk anak-anak. Nggak usah harus mahal. Mama-mama juga, kalau ke pajak, bawalah hadiah. Beli di kedai situ, gopek, coklat, hadiah. Jadi itu akan memberikan ruang di hati anak-anak kita. Jangan sempat pulang pun kita nggak di situ, nggak di rumah anak kita. Nande bapak, kai pikir lu baban, lu menarapen kan katanya. Itu udah salah ya. Waktu kita pulang buatlah anak-anak kita senang. Wah mama, bapak. Jadi pemberian itu nggak harus mahal, nggak usah harus setiap hari, nggak usah harus setiap minggu, bangkrut kita nanti. Yang penting suka kita memberi hadiah ya kepada anak, kepada pasangan, anak-anak juga belajar suka memberi kepada orang tua. Ya. Terus ayat yang keempat, perhatian penuh. Nah, ini penting ya. Ibrani 10 ayat 24, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Jadi kita saling memperhatikan. Suami perhatikan istri kita, istri perhatikan suami kita, anak-anak perhatikan orang tua perhatikan anak kita. Bapak-bapak, mama-mama, lihat tas anak kita. Lihat sepatunya. Lihat bajunya. Jangan nanti udah lepas kancingnya, tinggal jahit saja pun gak akan perhatikan. Aku kemarin ada lepas bajuku, kancingnya. Baru beli, lepas kancingnya. Kugantung, lepas pula kancingnya mau kupakai, kugantung di depan lemari. Enggak di dalam, di luar. Nanti ku jahit, kupikir. Pas mau ku jahit, rupanya udah dijahit istriku. Nah, dia belajar memperhatikan bajuku. Enggak dijahitnya pun ku jahitnya itu. Tapi dia lihat, oh ini perlu dijahit. Aku pun gitu, rusak mesin cuci katanya. Sempat aku kulihat mesin cuci. Jadi saling memperhatikan. Jangan enggak memperhatikan. Gereja ini gampang menghancurkannya. Bangunannya ini. Enggak usah kita panggil bulldozer. Biarkan saja gereja ini, enggak usah kita pegang-pegang, enggak usah kita rawat. Setahun, 2 tahun, hancur sendiri nanti ini. Kalau enggak kita perhatikan. Sama rumah tangga kita juga gitu Bapak Ibu. Kalau mau kamu hancurkan, nggak usah perlu masalah besar, nggak usah. Cukup istri cuek sama suami, suami cuek sama istri, anak-anak cuek sama orang tua. Udah cukup itu saja saudara pegang, hancur rumah tanggamu. Sukanya lah om, kalau bapak si anu itu udah mau jam berapa pulang sukanya. Aku udah nggak peduli, udah aku serahkan dia sama Tuhan. Sampai aku udah berdoa, Tuhan, kalau memang bapak si anu itu nggak bisa diterimanya aku di sisiku, terimalah dia di sisimu. Itu bukan jawaban ibu-ibu. Sebentar lagi kalau kamu punya pikiran segitu, udah aku sama dia udahlah, gimana sukanya, suka aku urusanku. Itu saudara sedang menciptakan satu awal kehancuran. Jadi kalau udah ada bibit-bibit itu, mulai berantas, buang. Jangan lagi seperti itu. Kalau dia itu bukan membuat rumah tangga kita makin baik. Justru itu akan menghancurkan rumah tangga kita. Jadi belajar saling memperhatikan. Belajar saling berkomunikasi. Sangat gampang membedakan mana orang pacaran, mana orang yang sudah menikah. Lihatlah kalau kamu makan di restoran atau kafe atau di mana, kalau ada laki-laki perempuan pegangan tangan dia sambil lihat-lihatan, itu orang pacaran itu. Tapi kalau ada situ kumpul ada laki-laki perempuan, yang satu main handphone, yang satu baca koran, yang satu sibuk, itu udah menikah 20 tahun itu biasanya. Enggak lagi saling memperhatikan. Jadi belajar kita saling memperhatikan. Itu penting ya. Dan yang terakhir, yang nomor 5,
Ini nomor 5, pelayanan yang terbaik. Saudara-saudara memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tapi jangan kamu mempergunakan kemerdekaan sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kalau mau rumah tangga kita kuat, kita semuanya harus melayani. Nggak ada bapak-bapak bilang, aku kepala rumah tangga, aku bos. Tidak, bapak-bapak pun harus melayani. Mama-mama nggak bisa bilang, aku ibu rumah tangga, aku bos. Nggak ada. Mama juga harus melayani. Anak-anak nggak bisa bilang, kami ini tuan putri pangeran, kami bos. Tidak, anak-anak juga harus melayani kalau kita mau kuat. Karena Yesus juga bilang, kalau kamu mau jadi yang terbesar, hendaklah kamu melayani. Kalau kamu mau jadi terkemuka, hendaklah kamu melayani. Yesus kita pun selalu ajar kita melayani. Jadi di rumah itu semua kerjaan kita sama. Jangan lagi ada piring belum dicuci. Itu kan bukan kerjaanku. Itu kan kerjaan si Anu. Beda kalau kita memang sedang mendidik anak kita. Kalau masih kecil ya kita sedang mengajar dia untuk nyuci piring, ya itu beda. Tapi kalau anak kita pun udah besarnya, kalau itu memang nggak siap dikerjakan, kerjakan. Kalau rumah kotor, sapu. Walaupun kita bapak-bapak, nggak masalah. Karena kalau rumah tangga kita mau kuat, kita harus melayani. Saudara, kalau mau rumah tangga kita kuat, ingat yang 5 hal ini. Perkatakan hal-hal yang positif. Belajar biasakan memeluk pasangan kita, anak kita. Belajar memberikan hadiah. Belajar memberikan perhatian. Belajar memberikan pelayanan, melayani. Semua kita harus melayani. Dan percayalah, kalau kita kerjakan masing-masing bagian kita, mama-mama kerjakan bagian, bapak-bapak kerjakan bagian, anak-anak kerjakan bagian, saya percaya rumah tangga kita akan diberkati oleh Tuhan. Amin.